Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada ayat 3. Sudah ketemu, Bu? Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi membacanya Ibu-ibu sesuai dengan garis-garis nafas-nafas kita itu yang udah ada garisnya di buku-ibu kan ada garisnya kan. Nah, jadi nanti kalau membacanya satu nafas itu berhenti kita di baris-barisnya agar kita memudahkan kita membacanya. Nah, sekarang kita artikan allazina. Jadi sebenarnya arti yang sebenarnya orang-orang yang, tetapi yaitu itu dalam kurung itu nanti kita akan memperjelas ayat 2 tadi. Ini sambungan dari ayat 2. Kita kasih yaitu supaya kita menegaskan siapa yang yaitu itu ya. Jadi makanya kita ingatkan di ayat ketiga. Kita kasih sedikit yaitu dalam kurung supaya kalimatnya nanti lebih jelas. Yu'minuna. Sebetulnya di dalam nanti artinya kita tidak pakai mereka ini Bu, beriman saja, tapi sebelumnya kita harus tahu siapa yang beriman. Jadi yang beriman tuh mereka itu adalah kata-kata yang tertulis ya, waw, min, nun itu menandakan mereka. Jadi kalau arti yang secara letter-leknya nanti hanya beriman saja. Ini hanya sebagai penjelasan dari mana nanti siapa yang beriman. Nah, makanya kita kasih tahu lagi di sini. B ini di mana aja kita ketemu tetap artinya dengan. Jadi kita nanti B ini kalau kita ambil ke dalam bahasa Indonesia kata apa ini namanya Bu dengan ini? Iya. Jadi ada yang wow artinya dan kan, atau temannya bi dengan atau jangan. Nah, itu kata sambung namanya. Kemudian al-ghaibi yang gaib. Jadi bil ghaibi ini dua kata. Satu bi, dua al-ghaibi. Kalau kita sambung bacaannya bil ghaibi. Tapi kalau kita satu-satukan, yang satunya bi, yang satunya al-ghaibi, dibaca di sini bi-nya. Kalau satu kata tetap dibaca barisnya. Tapi nanti kalau Ibu membaca di sini sampai ke belakang tidak satu kata, dimatikan bi-nya ini menjadi mati. Jadi kalau mati dia bacanya beh saja kan, beh. Jadi bil ghaib jadinya, bukan bil ghaibi karena kita di sini berhenti. Allazina yu'minuna bi
al-ghaibi. Kalau kita tidak melihat kepada artinya, udah bisa kira-kira Ibu? Kalau kita balik lagi ke atas ini. Coba Bu, kita ulang dari sini. Allazina yu'minuna bil al-ghaibi. Itu kan satu kata. Sekarang coba dibacakan semuanya, Ibu baca arti semuanya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, ya seperti itu ya, Bu. Nah, kita teruskan. Kanistik. Ibu kan belum isi lagi. Yang apanya kita isi dulu satu kalimat artinya. Pindah Ibu ke bawah, kan ada tulisan Arabnya udah ada di sebelah kiri, di kanannya masih belum ada artinya. Sekarang kita isi artinya dengan arti kata-kata yang di atas. Kalau Ibu sudah tahu artinya boleh diisi, tetapi kalau enggak boleh kita lihat lagi isinya yang satu-satu tadi. Jadi allazina orang-orang yang. Jadi Ibu bikin di sebelahnya itu orang-orang yang. Orang-orang yang. Itu baru orang-orang yang yu'minuna. Mereka beriman. Tetapi kita tidak mengisikan lagi merekanya di dalam kalimat. Dalam kalimat kita tidak lagi mengisikan kata-kata mereka. Karena apa mereka tadi itu Bu? Hanya sekedar untuk memperjelas kalimat. Yukimuna. Nah, tadi kan kita udah tahu tadi kalau ada iya, waw, nun, mereka. Jadi isi di titik-titik itu mereka. Mereka mendirikan. Jadi sebetulnya arti dasarnya mendirikan, tapi karena ada iya, waw, nun itu menandakan mereka. Jadi Ibu isinya isi di titik-titik itu mereka. Mereka mendirikan. As-sholata. Jangan sampai ndak dibikin Bu, nanti ketinggalan kita. Yang titik-titik merah itu kita isi dengan kata-kata mereka, ya. Ya. Ya, sholat. Kita ulang kembali Bu. Wa. Jadi wa ini di mana aja kita ketemu artinya dan. Enggak ada lupa lagi. Jadi Ibu isi yang kosong di sebelah kanannya dengan arti yang ini dan pindahkan ke sini. Mereka mendirikan sholat, pindahkan ke kalimatnya ke sini. Dan mereka mendirikan sholat. Pindahkan ke sini Bu. Ya. Isinya. Nah, itu ya. Jumlah katanya berapa Bu? 3. Mana yang 3 tuh? Wa yukimuna as-sholata. Jadi Ibu bikin di bawahnya jumlah kata 3 kata. 3 kata. Jadi kalau kita tambahkan dengan yang tadi udah berapa Bu? 7.
7 ya. Udah 7. Masih ingat kalau yang ayat 2 berapa kata semua? Masih ingat? Berapa? 9. Kita udah punya 9 kata kemarin ini. Ya. Wa artinya yukimuna as-sholata wa yukimuna as-sholah. Siapa yang bisa, Bu, untuk membacakannya? Wa dan yukimuna mereka mendirikan as-sholata sholat. Wa yukimuna sholat dan mereka mendirikan sholat. Bagus. Wa dan yukimuna mereka mendirikan sholat sholata As-sholat. wa yukimuna sholata dan mereka mendirikan sholat. Bagus. Wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat. Wa yuqimuna sholata dan mereka mendirikan sholat. Bagus. Wa Dan yukimuna mendirikan as-sholata sholat. Wa yukimuna sholata dan mereka mendirikan sholat. bagus. Wa kita isi ini dulu, Bu. Wa dan Mimma itu ada 2 kata. 1 min, 2 ma. Jadi min artinya di sini sebagian dari. Nah, jadi Ibu isi sebagian dari. Kalau kan udah ada isinya kan? Ma apa yang rozakna. adalah kami. Nah, biar di sini dikasih tahu dikit. Ini yang na di belakang itu menandakan pelaku. Pelaku artinya di sini fi'il madi, kita belum pelajari. Tidak sah. Harus digerakkan mulutnya itu. Kita baca Al-Fatihah memang harus kita ucapkan Al-Fatihah itu alhamdulillah. Nah, pokoknya sampai ketentuan-ketentuan. Jadi tidak ada yang kalau ada orang yang sholat dengan tidak bergerak mulutnya berarti dia tidak sah itu, Bu. Nah, itu kita harus tahu itu. Itu yang namanya mendirikan sholat. Yang khusyuk tadi itu, Bu, Ibu masih ingat enggak kalau kita sholat tuh kita sholat kemudian ingatan Ibu ke pulang dari pasar tadi dompet di mana letaknya, Anda pernah ingat itu? Oh nanti tadi beli daging entah makan kucing tadi mana udah masukkan ke kulkas atau belum? Pernah seperti itu dalam sholat, Ibu? Nah, atau nanti kita sedang sholat ini kunci motor tinggal di Hondanya nanti dicuri orang. Iya, pokoknya dalam kita sholat. Nah, untuk itu kita selalu meminta perlindungan sebelum kita sholat itu berlindung dulu kepada Allah. Baca dulu a'udzubillahiminasyaitonirrajim supaya kita ya, kalau kita mengingat artinya sesuai dengan bacaan itu kita udah berada di dalamnya, Bu. Enggak apa-apa. Kalau tadi kita ingatan kita ke ikan, ke daging, kan tidak ada dalam arti Al-Fatihah. Ada dalam Al-Fatihah itu artinya daging, ikan, sayur tidak ada kan. Tapi kalau artinya di sana ada tunjukilah aku jalan yang lurus, itu sesuai dengan isi daripada kalimat itu memang itu yang dikehendaki. Jadi itu makanya kita dianjurkan bacaan salat itu tahu kita artinya sekali. Jadi sehingga kita tidak kemana-mana pikiran kita. Sehingga kita berusaha dari sebahagian harta yang diberikan kepada kita, dia menafkahkan. Artinya apa, Bu? Apa artinya itu? Nah, berbagi kita kepada orang-orang yang di bawah kita. Artinya
levelnya di bawah kita lah. Kita agak berlebih dari dia. Jadi kelebihan kita itu kita bantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena apa, Bu? Ini sama dengan sedekah. Sedekah itu dilihat-lihat dari sedekah yang lain, itu termasuk tinggi nilai pahalanya, Bu. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain juga dijelaskan, ada orang yang telah meninggal dunia, itu dilihatkan oleh Allah pahala sedekah, dia ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Dia lebih besar pahalanya daripada rukun Islam. Lebih besar pahalanya dari sholat, lebih besar pahalanya dari haji, dari zakat. Nah, jadi kalau yang memberikan sebagian hartanya itu tuh ada dua macam, Bu. Ada dua macamnya. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Apa yang wajibnya, Bu? Nah, kita harus berbagi dengan zakat. Zakat itu wajib mengeluarkan harta kita 2,5%. Udah ditentukan berapa banyaknya. Yang kedua adalah sedekah sunat biasa. Tidak wajib, tetapi pahalanya juga besar. Seperti kita bersedekah, membantu anak yatim, kemudian fakir miskin, mu'alaf, bantuan-bantuan sosial-sosial yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan sedekah. Kita ulang lagi di sini. Kita ulang, Ibu membaca artinya ya. Jadi sesuai dengan yang ditunjuk, kita tidak melihat lagi kepada bawah, sesuai dengan yang ditunjuk. Misalnya ini, nah ini Ibu membacakan artinya, bisa? Nah, kita mulai 1, 2, 3. Itu orang-orang yang mereka yang ramai. Nah, jadi kalau yang bergaris kita tidak masukkan ke dalam ini lagi, Bu. Nah, kemarin kan udah kita kasih tahu. Ulang lagi. Orang-orang yang beriman dengan dan mereka mendirikan sholat dan dari sebagian yang dirizkikan kepada mereka menafkahkan. Nah, jadi kalau Ibu udah bisa yang satu-satu ini, Bu, tapi memang di rumah jangan Ibu diamkan aja di dalam tas, nanti seminggu lagi baru Ibu bawa. Iya, Ibu kan bawa pulang tuh. Nah, sekali-kali singgah juga lah ke sini. Singgah juga lah lihat-lihat ini di rumah. Jangan biarkan aja dalam tas. Kalau dibiarkan dalam tas enggak maju kita, Bu. Ya, lihat-lihat di rumah. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Kalau Ibu udah sering-sering membacanya, insya Allah nanti akan dapat. Nanti sekalian, Bu, kita akan buka program tahfiz. Tahfiz, Ibu enggak tahu, Bu? Tahfiz itu hafalan Al-Qur'an. Ya, boleh kita mulai dari juz 1, boleh dari juz 30. Apa kelebihannya, Bu? Tahfiz itu pahalanya 2 kali lipat daripada kita membaca. Kalau kita menghafal itu banyak sekali yang tidak terbatas pahalanya. Karena apa? Karena kita mengulang. Untuk satu kata itu kita mengulang-ulang tuh, Bu. Allazina, begitu caranya. Nanti kalau ada yang berminat untuk tahfiz, kita akan layani. Karena apa, Bu? Karena nanti Ibu bisa memberikan mahkota kepada orang tua Ibu masing-masing.